Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Teman-teman yang sedang menikmati nyantai di tempatnya masing-masing, yang sedang menonton video asbab saja ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Kami ucapkan juga kepada teman-teman yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kemarin ya. Yang kemarin kita sudah mulai belajar tentang praktek zikir. Kemudian biasanya apabila kita betul-betul melaksanakan zikirnya, maksudnya zikirnya sudah mulai mengarah ke jalan yang betul ya. Jadi maksudnya zikirnya sudah mulai ke tepat sasaran. Jalannya menuju Allah ini sudah mulai terbuka. Biasanya akan mengalami macam sensasi-sensasi gitu ya. Tapi tidak semua orang sama. Jadi nanti teman-teman perhatikan saja apakah sensasi ini dialami oleh teman-teman sendiri atau tidak ya. Jadi intinya adalah setiap sensasi yang diterima oleh orang-orang berbeda, tetapi ada kebanyakan yang sama. Ada satu ciri yang kebanyakan ini adalah sama. Itu yang pertama ya, diperhatikan tetap tadi seperti disampaikan di video sebelumnya bahwa yang disampaikan ini bukan 100% benar, tetapi bisa menjadikan sebagai suatu tambahan ilmu atau tambahan sarana untuk belajar ya, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sensasi yang pertama apabila kita berzikir nomor 3 ya, biasanya akan mengalami namanya ketenangan ya. Jadi akan lebih tenang daripada zikir yang kita buat baik nomor 1 maupun nomor 2. Jadi apabila kita zikir nomor 3 biasanya akan lebih tenang. Karena apa? Karena kita sudah mulai mengendalikan pikiran kita yang tadinya memikirkan makhluk, yang mana kita tahu bahwa ada sekitar 18.000 jenis makhluk. Jadi apabila kita pikirkan makhluk tentu akan banyak berseliweran sehingga menjadikan kacau pikiran kita ya. Jadi kalau kita sudah diamkan, maka akan menjadi lebih tenang. Kemudian ada juga rasa terharu ada juga ya. Kenapa bisa terharu? Ada bahkan mungkin menangis karena jiwa kita ini yang dulunya pernah jumpa dengan Allah SWT, kemudian begitu masukkan ke dalam tubuh setiap orang, setiap manusia, maka terlupakan akan dia janji dengan Allah SWT. Jadi setelah melaksanakan zikir ini biasanya ingatannya kepada Allah SWT sudah mulai terbuka lagi. Seperti itu ya. Jadi yang dulunya kita merasa aman bersama Allah, kita cinta pun hanya kepada Allah, begitu masuk ke dalam tubuh terlupakan semua. Yang tadinya cinta sama Allah,
janji setia sama Allah SWT terlupakan. Jadi setelah zikir ini, nomor 3 ini teringat kembali dia, sehingga terharu bahwa ternyata cintanya dulu ini kepada Allah SWT ini betul-betul sudah mulai terbuka jalannya, sehingga yang dirindukan oleh jiwa akhirnya ketemu, sehingga terharu. Enggak tanpa terasa dia akan menangis ya. Jadi bukan menangis yang berhubungan dengan makhluk ya. Ada seorang ibu nangis misalnya karena anaknya sakit, anaknya jatuh. Ini kan menangis karena makhluk ya. Atau menangis nggak ada duit. Ini pun karena makhluk ya. Atau menangis karena nonton sinetron atau nonton film sinetron yang sedih, akhirnya ikut menangis. Ini bukan seperti ini. Menangisnya akan berbeda. Jadi akan terharu ya. Salah satunya sensasi yang akan dirasakan oleh orang yang melaksanakan zikir nomor 3. Kemudian ada juga sensasi yang selanjutnya adalah badannya bergetar semua ya. Jadi ujung rambut, ujung kaki ini bergetar ya, terutama di pori-pori tangan, pori-pori badan seolah membesar. Bahkan bulu-bulu roma pun akan berdiri. Ini kebanyakan orang seperti ini. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa zikirnya, dikatakan orang yang beriman ini adalah ketika disebut nama Allah, dia bergetar hatinya. Jadi getarannya hati ini akan menjalar ke seluruh badan sehingga bergetar. Nah, ini seperti itu. Seperti merenyam, seperti kesemutan ya. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu tanda ya, sensasi-sensasi yang akan dirasakan oleh orang-orang ketika melaksanakan zikir nomor 3 ini. Kemudian ketika kita buat, sebaiknya dibuat ada tiga cara ya. 3 cara. Maksudnya ada 3 sensasi tadi. Ini salah satu yang tidak menjadi patokan ya. Mungkin bisa aja sensasinya dan nanti yang keempat, kelima ya. Jadi tidak disebutkan di sini satu persatu. Jadi apabila teman-teman merasakan sensasi yang lain daripada yang disebutkan tadi ini, yang ketiga ini maksudnya, boleh ditulis di komentar ya. Mungkin bisa menjadi tambahan wawasan bahwa setelah menzikir nomor 3 akan mengalami seperti misalnya pusing kepalanya, tiba-tiba mual, bahkan adanya sampai muntah ya. Karena biasanya pernah kami buat praktekan itu sama teman-teman di sini, ternyata ada rasanya yang kepalanya pusing, mual ada juga ya setelah zikir nomor 3. Ini nanti akan ada pembahasan yang lain ya, kenapa bisa mual atau bisa pusing kepalanya seperti itu ya. Jadi teman-teman praktekan zikirnya nomor 3 ini ya, merasakan tentang adanya Allah, merasakan kekuatan Allah bersama kita. Seperti itu ya. Jadi apapun yang teman-teman pelajari di ilmu tauhid, ilmu hakikat ma'rifat, itu harus ditunjang dengan praktek zikir nomor 3 ini, supaya jalannya kepada Allah SWT lebih cepat, terbuka jalannya kepada Allah ini lebih lebar. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti apabila disampaikan oleh berbagai guru, teman-teman akan bisa paham. Siapa yang memahamkan ruh kita yang di dalam jiwa kita yang dulu pernah jumpa dengan Allah. Nah, itulah ternyata akan terbuka jalannya sehingga mengembalikan ingatannya kembali tentang Allah SWT. Tapi intinya adalah dengan praktek zikir. Jadi teori harus dipraktikkan dengan zikir yang nomor 3 ini. Jadi untuk sementara itu saja dulu ya teman-teman ya. Kita insyaallah lanjut dengan pembahasan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.